Assalamualaikum guys, kenalin nama gue Vicky dan ini video YouTube pertama gue. Di video YouTube pertama gue ini gue pengen berbagi cerita tentang hantu di luar negeri yang menurut gue itu punya kemiripan dengan hantu-hantu yang ada di Indonesia. Hantu yang pertama, Sadako. Menurut gue, menurut gue Sadako ini mirip sama kuntilanak guys. Sama-sama hantu perempuan, berambut panjang, dan berbaju putih. Sadako ini adalah hantu yang sangat melegenda yang ada di Jepang. Hampir semua orang Jepang itu pasti tahu siapa itu Sadako. Konon katanya Sadako ini adalah perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan akhirnya dibunuh. Kemudian mayatnya dibuang ke dalam sumur. Buat kalian yang para pecinta film horor-horor Jepang mungkin udah nggak asing lagi ya sama hantu Sadako ini ya. Karena di film The Ring itu dia itu menceritakan tentang hantu Sadako ini. Yang kedua, yang kedua itu adalah Ubume. Menurut gue, menurut gue Ubume ini mirip sama Sundel Bolong, guys. Sama-sama hantu perempuan yang meninggal sebelum melahirkan anaknya. Kisah Ubume ini pertama kali diceritakan di Jepang pada abad ke-12. Ketika seorang wanita meninggal dunia sebelum melahirkan, biasanya arwahnya akan gentayangan, dan saat itulah dipercaya oleh orang Jepang bahwa ia akan berubah menjadi Ubume. Nah, Ubume ini biasanya menampakkan dirinya pada malam hari dan disertai hujan, berjalan-jalan sambil membawa anak, meminta pertolongan. Tetapi sebenarnya untuk versi penampakannya ini di Jepang itu ada banyak versi ya guys ya, nggak cuma satu. Kita bahas dari versi yang pertama dulu. Ubumi ini tampak dalam jubah putih, rambut panjang kusut terurai, dan wajahnya peot. Sedangkan untuk versi keduanya, Ubumi ini tampak dalam wujud wanita, berbaju putih, dan membawa anak. Di versi ketiga, Ubume ini berwujud sebagai wanita, berbaju putih, dan sedang hamil. Di versi yang keempat, itu mengatakan bahwa ia itu menyerupai wanita hamil telanjang yang menangis terseduh-seduh dan meminta pertolongan kepada setiap orang yang dijumpainya. Nah, versi terakhir ini adalah versi yang paling ngeri ini, guys. Yaitu wujudnya berupa perempuan berbaju putih, berlumuran darah, sambil membawa janin yang masih muda, guys. Kebayang nggak tuh ngerinya kayak gimana? Hantu yang ketiga, La Llorona. Menurut gue, La Llorona ini hantu yang mirip sama Wewe Gombel. Karena sama-sama suka menculik anak kecil. Konon katanya, La Llorona ini adalah wanita cantik bernama Maria yang menikah dengan seorang pemuda kaya. Dari hasil pernikahannya, mereka memiliki 2 orang anak dan hidup bahagia. Namun kehidupan bahagia itu hanya sesaat, karena kebahagiaannya mulai berubah saat sang suami berselingkuh. Karena rasa amarah dan dendam, akhirnya Maria ini memutuskan untuk membunuh kedua anaknya dengan cara menenggelamkannya di sungai. Setelah itu, ia pun ikut terjun ke dalam sungai dengan harapan dapat mengakhiri hidupnya. Nah, apesnya nih, setelah dia meninggal, dia malah jadi arwah penasaran, guys. Dengan wujud wanita berpakaian putih dengan darah yang mengalir dari kedua matanya. Ia kerap mencari anak-anak untuk dijadikan tumbal supaya kedua anaknya itu bisa hidup kembali. Nah, ini pas gue nyari artikel ini karena dia berhubungan sama WW Gombel kan ya. Gue jadi nemuin suatu artikel menarik tentang WW Gombel, guys. Nah, WW Gombel ini kan juga nyulik anak kecil ya. Tapi beda sama si La Llorona. Kalau La Llorona ini nyulik anak kecil buat dijadiin tumbal supaya anaknya hidup lagi. Nah, WW Gombel ini nyulik anak kecil tapi nggak dicelakain, guys. Dan dia tuh nyulik anak kecil tuh nggak sembarang anak kecil aja, apa aja gitu bisa diculik. Dia ada kriteria sendiri, yaitu biasanya anak kecil yang diculik sama WW Gombel ini anak kecil yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Nah, WW Gombel ini tujuannya nyulik mereka itu supaya orang tuanya ini takut kalau dia bakalan kehilangan anaknya kan. Nah, jadi dia tuh sadar, kemudian tuh orang tuanya kan jadi sadar bahwa sebenarnya tuh dia nggak boleh gitu menelantarkan dan mengabaikan anaknya.
Nah, baiknya si Wewe Gombel ini, ketika orang tuanya udah mulai sadar atas kesalahannya mereka, biasanya Wewe Gombel ini akan mengembalikan anaknya dalam keadaan hidup dan tanpa terluka sedikit pun. Itu fakta yang mungkin nggak banyak orang yang tahu ya. Gue sendiri pun baru tahu pas nyari-nyari artikel tentang ini. Hantu yang keempat. Hantu yang keempat nih namanya Kraus atau bisa disebut juga Pig Kraus. Nah ini hantu, nah ini hantu ini berasal dari Thailand guys. Ini hantu ini bener-bener udah mirip sama si Kuyang. Mau bentuknya, penampakannya, ataupun ceritanya sih mirip ya. Bahkan kebiasaannya pun sama. Jadi Kraus ini hantu Thailand yang sangat terkenal guys. Setiap orang yang melihat ini menceritakan bahwa Pig Kraus ini berwajah cantik. Tuh, berarti semua orang yang lihat tuh bilang dia hantu cantik guys. Padahal nih penampakannya ini cuma kepala sama organ dalam ya. Secantik-cantiknya juga bikin ngeri anjir. Nah, Pig Kraus ini dipercaya paling suka makan daging mentah. Ya, bisa seperti daging kodok atau daging-daging hewan hewan ternak kayak macam kambing, kerbau, sapi, ayam. Nah, tapi dia tuh juga sama kayak kuyang. Ya, sukanya itu memangsa bayi ataupun janin. Sebenarnya sih kalau kuyang sih setahu gue nggak mangsa janin atau bayi ya. Cuma dia itu cuma minum darah bekas hasil persalinan sama darah janin darah janin atau darah bayi gitu. Nggak sesadis ini ya dimakan. Nah, konon juga si Picross ini suka bersihin mulutnya nih kalau habis makan nih. Nah, bersihinnya pakai apa? Bukan pakai serebet atau pakai apa, tapi bersihinnya itu pakai pakaian yang belum diangkat dari jemuran saat malam hari. Jadi buat orang-orang atau mungkin teman-teman yang ada tinggal di Thailand, kalau bisa sih kalau misalkan udah malam jemurannya belum kering ya diangkat dah daripada ntar dijadiin serbet sama nih hantu. Nah, nih hantu ini juga ngeri loh guys. Misalkan dia nggak bisa dapet janin, dia nggak bisa dapet apa sih namanya hewan-hewan kayak yang tadi gue sebutin tuh ayam, kambing, atau sapi segala macem lah. Dia ini bakalan ngemakan bangke atau bahkan jijiknya itu dia bakalan makan kotoran juga guys. Nah, ini sebenarnya gue nggak tahu ya bisa bilang dia hantu atau bukan. Soalnya kan kalau Kuyang sendiri kan orang yang belajar ilmu hitam ya. Nah, kalau si Picross ini katanya sih yang di artikel-artikel yang gue baca, dia ini seorang wanita yang dikutuk. Cuma penyebabnya kenapa dia dikutuk itu nggak ada yang ngejelasin gitu di artikel-artikel yang gue cari. Jadi dia tuh sama aja kayak Kuyang. Kalau malam misahin kepalanya dari tubuhnya buat nyari mangsa kan. Terus kalau udah dekat-dekat subuh dia balik lagi nih ke badannya. Dan begitu siang atau pagi lah setelah dia bangun dia tuh beraktivitas normal lagi kayak manusia biasa gitu. Cuma ciri-cirinya si Picross ini bisa dilihat kalau misalkan lo ketemu nih sama cewek cakep tiap hari gitu tapi matanya bawahnya ngantuk mulu, ya itu berarti dia si Picross nih, hati-hati aja jangan lo pacarin dah. Nah itu aja sih yang paling bisa gue ceritain ya, mohon maaf juga ya kalau misalkan cara ngebawainnya gue masih kaku atau mata gue sering lihat ke atas atau lihat kemana karena kan ini gue ceritanya juga ngapalin ya guys ya, jadi kadang-kadang gue kalau misalkan agak-agak lupa refleks mata gue tuh ngelihatnya ke atas ya itu. Ya kalau misalkan kalian ada saran bisa tinggalin di komen atau mungkin kalian pengen gue nyari-nyari artikel tentang apa gitu buat dibahas selanjutnya bisa ditulis di komen juga ya guys ya. Thank you semuanya.